Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara sedama dimanapun berada, selamat bertemu dengan saya, Setiawan Priyana. Hari ini saya mendapat kesempatan memberikan Dhamma Desana di kebaktian Wihara Ekayana Serpong. Kebaktian Wes pada pagi ini dilaksanakan secara online. Jadi umat tidak datang ke wihara, tapi mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Ya. Dan ada keuntungannya juga kebaktian online ini. Umat dari wihara lain bisa bersama-sama mengikuti kebaktian Wihara Ekayana Serpong ini. Ya. Jadi dari berbagai kota, ya, bahkan dari negara lain juga bisa mengikuti kebaktian yang dilakukan secara online ini. Pada hari ini saya akan membawakan ceramah dengan topik mengakhiri dendam dan kebencian. Saya akan awali dengan cerita dari Dhammapada Atthakatha. Kisah Kalayakini. Zaman dahulu kala, sebelum kehidupan Buddha, ya, ada sepasang suami istri yang sudah menikah tetapi tidak punya anak, tidak dikaruniai keturunan. Sang istri merasa khawatir kalau suaminya akan menceraikan dia dan menikah lagi dengan wanita lain. Jadi ia berkata kepada suaminya, menganjurkan agar suaminya menikah lagi supaya nanti mempunyai anak dari istri kedua ini. Akhirnya sang suami menyetujui usulan dari istri dan menikah lagi. Benar, tidak lama kemudian istri muda hamil. Istri muda gembira, suami gembira. Ada satu yang tidak gembira, yaitu istri tua. Walaupun ia yang mengusulkan, tetapi ternyata setelah istri muda hamil, timbul kekhawatiran dia, timbul cemburu dia. Ya. Dan ia berpikir, kalau nanti punya anak, suami akan lebih mencintai istri muda dan anaknya. Jadi ia mengambil keputusan untuk membunuh janin. Ya, ia membuat ramuan yang dicampur racun. Ia berikan kepada istri mudanya. Dik, minum ini ramuan supaya janin kamu kuat. Nanti bayi akan lahir sehat. Kamu juga sehat. Ya. Diminum ramuan itu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Terjadilah keguguran. Demikian pada kehamilan yang kedua. Dibuat lagi ramuan. Keguguran lagi. Sampai istri muda menjadi curiga. Ada apa dengan ramuan ini? Kenapa setelah minum ramuan bukan jadi kuat, jadi sehat, malah jadi keguguran? Ia lalu pada kehamilan ketiga tidak cerita. Ya, tidak lapor bahwa ia hamil. Tetapi kehamilan tidak bisa ditutupi. Ya. Setelah perutnya membesar, istri tua mengetahui. Ia berkata pada istri muda, kenapa nggak bilang? Ya, kamu sudah hamil ini, ya, sudah agak besar ini hamilnya, harus minum ramuan supaya nanti lahir anak yang sehat kuat.
dan kamu juga sehat, tetap kuat. Ya, dibuatkan ramuan lagi oleh istri tua. Ia berpikir, wah, ini hamilnya sudah agak besar, jadi racunnya ditambah. Ya. Ia memaksa istri mudanya meminum ramuan. Diminum dan benar terjadi keguguran lagi. Tetapi kali ini kegugurannya parah karena hamilnya sudah besar, ibunya ikut meninggal. Tetapi sebelum meninggal, istri muda ini berkata dengan penuh dendam, penuh kemarahan. Lihatlah pembalasanku, tunggulah pembalasanku. Aku akan membalas dendam. Ya, benar, dalam kehidupan berikutnya mereka saling bermusuhan. Ya, saling bunuh-membunuh. Pernah satu kali yang satu dilahirkan sebagai seekor ayam betina, yang satu sebagai seekor kucing. Ya, kucing memakan anak-anak ayam betina tersebut. Kehidupan berikutnya yang satu dilahirkan sebagai seekor macan tutul, yang satu dilahirkan sebagai seekor rusa betina. Ya, macan tutul memangsa anak-anak dari rusa betina ini. Ya, bahkan induknya juga dimakan. Ya, sampai akhirnya pada kehidupan Buddha Gotama, yang satu terlahir sebagai seorang wanita muda, yang satu terlahir sebagai seorang yakini. Yakini adalah makhluk halus perempuan, peri perempuan. Ya, wanita muda ini mempunyai bayi, ya, bayi, dan yakini mengejar-ngejar wanita muda ini. Ya, kejar-kejar, ya, ingin memangsa sang bayi. Ya. Ibu muda dengan bayinya berlari ketakutan sampai akhirnya tiba di wihara Jetawana, tempat kediaman Buddha di Sawati. Ia masuk dan memberi hormat pada Buddha, memohon perlindungan kepada Buddha. Ya, ia menaruh bayinya di depan Buddha. Yakini juga sampai di depan wihara Jetawana, tapi tidak bisa masuk. Banyak dewa-dewa yang berada di sekeliling wihara Jetawana. Mereka ada yang memberi hormat kepada Buddha, ada juga yang ingin melindungi wihara Jetawana. Jadi yakini tidak bisa masuk, ya, hanya melihat dari jauh, menunggu itu wanita muda dengan anaknya keluar. Buddha mengetahui dan dari dalam yakini diundang masuk ke dalam wihara. Mereka dua-duanya menghadap kepada Buddha. Buddha menjelaskan awal mula dari permusuhan, bukan baru pada kehidupan ini. Ya, tetapi kehidupan sebelumnya, ya, selalu terjadi bunuh-membunuh. Buddha memancarkan metta kepada mereka berdua. Akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka, menyadari kebencian yang mereka tanam sejak dulu kala. Mereka menginsyafi ini adalah salah dan mau memaafkan kepada yang lain, satu dengan yang lain saling memaafkan. Jadi terjadilah perdamaian setelah terjadi permusuhan yang begitu panjang, setelah terjadi saling bunuh-membunuh di beberapa kehidupan, di banyak kehidupan. Akhirnya mereka berdamai. Ya, Buddha lalu berkata kepada wanita muda, berikan anakmu kepada yakini. Sambil takut-takut, ya, tapi percaya kepada Buddha, ia menyerahkan kepada yakini. Yakini menerima, memeluknya dengan penuh kasih sayang.
ya, menciumnya, membelainya, ya, ya sudah hilang perasaan, ingin memakan bayi, ya, ingin membalas dendam dan lain sebagainya, dan ia diliputi dengan penuh kasih sayang. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kebencian itu salah satu dari 3 akar kejahatan. Apabila kita mempunyai kebencian, maka kita tidak takut untuk berbuat jahat. Kita siap untuk melakukan kejahatan, untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah merusak hidup kita. Ya, jadi berbahaya sekali kita apabila menyimpan kebencian di dalam hati kita. Ya, kebencian yang di dalam hati kita ini bisa menjadi sampah batin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tahu sampah di tempat pembuangan sampah. Ya, apa yang terjadi kalau sampah tidak diambil selama sebulan? Orang-orang membuang sampah di situ, ya, menumpuk sampah. Bulan kedua semakin menumpuk, bulan ketiga semakin menumpuk, menggunung, sampah menggunung di tempat pembuangan sampah. Ya. Dan kena panas, kena hujan, ya, timbul, ya, hama penyakit, bibit penyakit dari sampah itu. Penduduk di sekitar tempat pembuangan sampah akan terkena penyakit. Demikian juga apabila kita menyimpan sampah, ya, kebencian di dalam batin kita. Sampah ini, ya, akan merusak diri kita. Ya, kita ambil contoh analogi, apabila kita membenci orang, kita ibaratkan dengan orang yang kita benci dengan sebuah apel. Kita benci 10 orang, kita membawa 10 apel. Kemana-mana kita bawa 10 apel. Ya, tambah lagi benci, tambah lagi apelnya. Apa yang terjadi dengan membawa apel setiap hari? Yang terjadi adalah apel ini akan terasa semakin berat, semakin membebani kita. Dia akan membuat kita menderita. Dan apel ini akan membusuk. Ya, dari buah apel yang busuk keluar bau, ya, bau-bauan. Jadi dari sini juga kita akan kena penyakit. Jadi untuk membebaskan ini kita harus buang apel ini jauh-jauh, ya. Demikian juga sampah kita harus buang jauh-jauh, ya, supaya kita bebas dari penyakit. Ada satu cerita lagi, ya. Ada seorang wanita yang sering bermimpi aneh. Mimpi anehnya ini menimbulkan atau menyebabkan ia menjadi sakit. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah rumah yang tertutup, rumah yang gelap tertutup. Dan di dalam rumah gelap itu terdengar teriakan-teriakan, ya, suara-suara orang, ya, meminta tolong, ya, teriakan. Ia sangat terganggu oleh suara itu. Ia merasa sakit karena mendengar suara teriakan-teriakan itu, merasa gelisah, sakit, dan terjadilah sakit, ya, sakit berkepanjangan. Sampai akhirnya suatu saat ia mendengar ada seorang biksu tua yang bisa menolong orang-orang yang menderita penyakit aneh. Ia datang ke biksu tua itu dan berkata, "Suhu, saya sering bermimpi aneh." Dia ceritakan mimpinya dan sebagainya. Itu biksu sambil tersenyum berkata, "Wah, mudah sekali menghilangkan penyakitmu. Mudah sekali menyembuhkanmu. Ini kuberikan sebuah kunci emas.
kamu gantungkan di dada kamu. Dan gantungkan di dada kamu. Ya. Dan nanti kalau bermimpi lagi, kamu datangi rumah itu, kamu buka pintu rumah itu dengan menggunakan kunci emas ini. Orang-orang akan keluar dan kamu akan sembuh. Ia pulang dan benar, berapa hari kemudian ia mimpi lagi. Ya, sekali ini ia menghampiri rumah dengan penuh dengan teriakan orang-orang itu. Ia lihat ke dalam rumah. Oh, ternyata di dalam rumah adalah orang-orang yang dia kenal. Orang-orang yang pernah membuat dia menderita. Orang-orang yang pernah membuat dia sakit hati. Ada ibu mertuanya yang kejam kepadanya, yang sering memaki dia, ya, memaki dia bodoh, nggak bisa apa-apa, tidak berbakti dan lain sebagainya. Ada juga tetangganya yang sering menghina dia. Ada juga teman sekerjanya, ya. Ada juga orang-orang yang pernah menipu dia, ya, mencuri harta dia, ya, mengambil, menipu dia, ya. Kemudian ia lihat juga banyak anak-anak. Oh, itu teman-teman sekolahnya. Waktu ia masih kecil sering dibully, ya, sering diejek, sering dihina, jadikan permainan yaitu oleh teman-temannya, ya. Kemudian ia melihat juga seekor anjing kecil. Oh, anjing kecil ini yang waktu ia kecil sering mengejar-ngejar dia waktu ia jalan ke sekolah dan sering menggigit dia. Ia lalu berkata, orang-orang ini dan anjing itu memang pantas dikurung. Mereka wajar menerima siksaan di dalam rumah tersebut. Ini tidak boleh dilepas. Ya, ini memang harus terkurung dalam rumah itu. Ia meninggalkan rumah itu. Dan tentu saja ia tetap sakit. Dan makin lama sakitnya makin parah. Ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ia merasa putus asa dan ia kembali lagi kepada sang biksu tua. Biksu tua itu kemudian berkata kepadanya, kamu hanya punya satu kesempatan lagi. Ya. Kalau kamu tidak gunakan kesempatan terakhir ini, maka kamu tidak bisa sembuh. Nanti malam kamu akan bermimpi dan kamu harus membuka pintu rumah itu dengan kunci emas yang saya berikan. Kalau tidak, ya, kamu buka dan kamu tidak lepaskan, maka kamu tidak akan sembuh. Seumur hidup kamu akan menderita, bahkan kamu akan kehilangan nyawa kamu. Wanita ini pulang dan benar malamnya bermimpi. Ya, mimpi yang sama, kali ini ia memutuskan untuk mengikuti anjuran sang biksu. Ya, ia menghampiri dan segera membuka pintu rumah itu dengan kunci emas yang selama ini digantung di dadanya. Ya. Dan ia lihat orang satu persatu keluar, ya. Oh, ini ibu mertua, oh ini orang tetangga dia, oh ini orang yang menghina dia, oh ini orang yang menipu dia, ini orang yang membuli dia, ya. Oh ini anjing gitu. Semua sudah keluar dan terakhir ia lihat seorang wanita berjalan dengan lesu, lemah, tidak bersemangat. Ia perhatikan siapa ini? Ia perhatikan ternyata itu adalah dirinya sendiri. Ya. Kemudian terdengarlah suara, ya, dari biksu, sang biksu, ya,
Mengunci orang lain adalah mengunci diri sendiri. Mengunci masa lalu adalah mengunci hati sendiri. Ya, sampah-sampah kebencian yang selalu disimpan itu menimbulkan penyakit, itu menimbulkan penderitaan. Sampah kebencian ini kita harus lepaskan. Ya, kita harus maafkan kepada semua orang, kita harus mencintai kepada semua orang, ya, kita ampuni semua orang yang telah membuat kita menderita. Ya, lepaskan itu semua. Ya. Jangan ragu-ragu dan ya, apabila kamu sudah lepaskan itu, timbul kebijaksanaan. Setelah kebijaksanaan muncul, akan timbul cinta kasih dan akhirnya timbul kebahagiaan. Bapak, Ibu, Saudara sedama, jadi kita mengerti bahwa kebencian ya tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kita mengerti juga bahwa kebencian hanyalah akan menimbulkan beban bagi kita, hanyalah akan menyebabkan kita menderita. Jadi kita harus melepaskan kebencian ini. Kita harus membuang kebencian ini. Kita harus bisa memaafkan. Kita mencintai pada semua makhluk. Kita pancarkan cinta kepada semua makhluk. Apakah mudah memberikan cinta kasih kepada semua orang? Apalagi orang-orang yang telah membuat kita menderita. Sangat-sangat sulit. Seorang biku dari Inggris, ya, yaitu biku Srawasti Dhammika, menceritakan pengalamannya dalam bukunya, ya, Menyatu Bagaikan Air dan Susu. Biku ini dalam bukunya menceritakan pengalamannya bertemu dengan seorang wanita Indonesia. Ya, di Jakarta bertemu dan wanita ini mengeluh atau curhat kepada Bante. Bante, pengalaman saya ya adalah waktu terjadi kerusuhan. Ya, rumah toko saya dirusak, barang-barang saya dijarah, rumah saya dibakar, keponakan saya dilecehkan secara seksual. Dan saya sangat membenci kepada perusuh tersebut. Saya ingin membalas dendam, tapi tidak mampu membalas dendam. Jadi saya menderita, belasan tahun saya menderita sampai sekarang. Ya, sejak kerusuhan sampai sekarang dipenuhi dengan dendam, kebencian. Bante, saya pernah menemui seorang biku. Biku ini memarahi saya. Kamu sebagai umat Buddha harus pancarkan metta. Harus pancarkan cinta kasih. Bahkan kepada musuh kamu. Tapi Bante, bagaimana saya memancarkan cinta kasih kepada musuh-musuh saya? Bagaimana saya memancarkan cinta kasih kepada orang yang telah membuat hidup saya hancur, membuat hidup saya menderita? Saya tidak mampu, tidak bisa memancarkan metta kepada mereka. Bante Srawasti Dhammika lalu berkata, wajarlah kamu sangat sulit memancarkan cinta kasih, memancarkan metta kepada mereka yang telah membuat hidup kamu menderita. Tapi kamu harus renungkan apa yang kamu dapat dengan membenci, dengan dendam membara dalam hati kamu, dalam diri kamu. Ya, apa yang terjadi? Kamu hanya menerima penderitaan. Makin lama makin besar penderitaannya dan kamu menderita sakit.
Jadi langkah pertama yang saya bisa berikan kepada kamu, ya, kamu terimalah itu semua, ya. Itu semua sebagai buah dari perbuatan kita di masa lalu atau di penghidupan kita yang telah lewat. Ya, kita terima itu semua, ya, bahwa ini adalah karma saya. Sehingga terjadi saya harus menderita karena penjarahan, karena kerusuhan ini. Ya, terima. Kemudian yang kedua, kita menyadari ada kebencian di dalam diri kita. Ya, kita kembangkan UPK, tenang seimbang. Kita kembangkan tenang seimbang. Kita menenangkan diri kita, menyeimbangkan diri kita supaya tidak terlalu larut dengan kesedihan, tidak terlalu larut dengan ingin balas dendam, ya, ingin dengan kebencian dan lain sebagainya. Kita sadari ada kebencian dalam diri kita. Setelah kita menyadari, ya, kebencian kita akan agak berkurang. Kemudian kita renungkan juga bahwa apa yang dia lakukan adalah suatu karma buruk yang akan dia terima sendiri. Perbuatan buruknya itu akibatnya di masa yang akan datang. Apakah dalam kehidupan ini ataukah dalam kehidupan yang akan datang. Jadi kita jangan peduli kepada kehidupan dia. Kita jangan terikat kepada kehidupan dia. Kita nggak usah bertanya-tanya bagaimana kehidupan dia sekarang. Apakah dia hidup senang? Apakah dia hidup menderita? Apakah dia sudah terima buah karma dari melakukan penjarahan, penyiksaan, pemerkosaan dan lain-lain? Kita tidak usah mempedulikan kepada nasib dia. Ya, dia akan terima sendiri buah karma yang dia lakukan dalam kehidupannya sekarang ini. Ya. Kemudian setelah itu kita kembangkan welas asih, belas kasihan kepadanya. Ya, kita kasihan kepadanya. Ia telah melakukan karma buruk yang sangat besar dan dia akan terima. Ya, kita kasihan. Ia tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Ya, itu sangat-sangat buruk. Kita kasihan dan terakhir barulah kita kembangkan cinta kasih. Jadi setelah ini barulah kita kembangkan cinta kasih kepada dia. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara sedama, memang sangat sulit ya apabila kita diminta untuk mengembangkan cinta kasih kepada orang-orang yang telah membuat kita menderita. Ya, sangat-sangat sulit. Ya. Tapi ingat, sadari bahwa kita tidak buang sampah ke kebencian ini, kita sendiri akan menderita. Ya, jadi langkah-langkah tadi harus dituruti. Ya, kita sadarilah bahwa segala sesuatu ada sebab, ada akibat. Kita sadari bahwa kita harus hidup tenang seimbang, tidak terlalu pengaruh oleh kegembiraan yang berlebihan maupun kesedihan yang berlebihan. Ya, kita tidak usah mempedulikan pada orang-orang yang telah membuat kita menderita. Kita kembangkan welas asih, belas kasihan kepada mereka, dan terakhir barulah kembangkan cinta kasih kepada mereka. Ya, untuk bisa mengembangkan cinta kasih yang luar biasa kepada semua makhluk, kembangkan meta kepada semua makhluk, tentunya kita harus banyak berlatih, ya, banyak berlatih, ya, dengan meditasi cinta kasih. Untuk meditasi cinta kasih, yang pertama kita harus lakukan adalah berikan cinta kasih kepada diri kita sendiri dulu, ya. Semoga kita lepas dari penderitaan, semoga kita lepas dari penyakit, ya. Semoga kita lepas dari penyakit fisik maupun penyakit mental, ya, penderitaan fisik maupun penderitaan mental. Semoga kita bisa lepas, ya.
Semoga kita bisa hidup berbahagia dan semoga kita bisa mempertahankan kebahagiaan kita sendiri. Jadi kita berdoa dulu ya, kembangkan cinta kasih untuk diri kita sendiri ya. Setelah kepada diri kita sendiri, barulah kita kembangkan kepada orang-orang lain ya. Yang terakhir barulah kita kembangkan kepada orang-orang yang kita benci ya. Dan pada orang yang kita benci, kita harus bisa memberikan senyuman kepadanya. Secara visualisasi kita memberikan senyuman, ya semoga ia juga bisa lepas dari penderitaan, bebas dari penyakit, ya bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mempertahankan kebahagiaan yang ia peroleh. Ya, jadi dengan demikian kita akan bisa mengakhiri kebencian yang ada dalam diri kita. Kita akan mengakhiri dendam yang ada dalam diri kita dan kita akan menjadi orang yang bijaksana melihat segala sesuatu dengan apa adanya ya, dengan sewajarnya ya, dengan tenang, seimbang dan juga kita akan menjadi orang yang berbahagia. Demikianlah apa yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.